Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Dalam pertemuan kali ini, dalam video kali ini, kita akan membahas tentang, bisa dilihat di sini, kita akan membahas tentang ukuran pemusatan dan letak data. Nah, jadi nanti ukuran pemusatan data seperti yang kita ketahui, yang secara umum mungkin bisa diingat, ada min, median, dan modus, atau rata-rata, nilai tengah, dan nilai yang sering muncul. Sedangkan letak data ini kita akan mengecek posisi data, yaitu salah satu kita menggunakan tiga ini, yaitu yang pertama kuartil, desil, dan persentil. Nah, ini di sini kita akan membahas secara singkat, secara umum, dan nanti kalau misalkan dalam tahapan prakteknya bisa nanti video ini diulang kembali. Oke, ukuran pemusatan data itu merupakan nilai tunggal. Saya dulu ya. Saya di slideshow. Merupakan nilai tunggal yang mewakili semua data atau kumpulan pengamatan di mana nilai tersebut menunjukkan pusat data. Jadi nanti supaya lebih ininya nanti di next slide ini atau di slide-slide berikutnya akan ditunjukkan beberapa model kurva yang paling sering dipakai untuk melihat ukuran pemusatan data yang bagus itu adalah dilihat nanti dari kurva normal. Jadi antara min, median, dan modus itu berada atau berdekatan, atau berada pada satu garis yang sama, atau mungkin berdekatan itu yang dikatakan sebagai nanti kurva yang memiliki distribusi normal untuk secara simpelnya ya. Di sini ada rata-rata, median, dan modus. Nah, seperti yang sudah diketahui nanti rata-rata yang akan saya bahas ini tiga ini ya, rata-rata hitung itu adalah seperti biasa yang diketahui yaitu tentang bagaimana mencari rata-rata. Kalau datanya bentuknya tunggal, Anda tinggal menjumlahkan seluruh data itu dan kemudian dibagi dengan banyak data. Terus median itu nilai tengah, sedangkan modus itu adalah nilai yang sering muncul atau nilai yang paling banyak keluar di situ. Nah, kalau dalam distribusi frekuensi, nilai modus ini kita lihat dari frekuensi yang paling banyak. Untuk rata-rata hitung, rata-rata harmonis ini juga sudah ada di contoh di sini. Kayaknya dengan model ini saya langsung model biasa saja ya. Oke, di sini kita mulai dengan rata-rata hitung. Nah, ini rumus umum dari rata-rata hitung itu ya. Nah, cuman memang nanti untuk rata-rata hitung yang bentuknya distribusi frekuensi, mungkin ada pengembangan sifatnya ya, tapi memang pada dasarnya semuanya merujuk pada di sini. Jadi artinya Anda tinggal menjumlahkan semua data, lalu kemudian dibagi dengan banyaknya data. Contoh misalkan ada nilai 30, 40, 50, 60 misalkan. Nah, jadi itu kita jumlahkan, lalu kemudian banyak data itu adalah banyaknya data tadi, yaitu ada 4 data. Jadi dibagi 4 nanti. Data di sini tadi tinggal dijumlahkan saja. Ini kurang lebih untuk yang data tunggal, ini kemudian ini yang data tunggal, ini yang data yang sifatnya berkelompok. Jadi nanti frekuensi dikali dengan nilai X-nya, atau nanti kalau distribusi frekuensi yang sifatnya rentang, nanti kita menggunakan nilai tengah. Oke, supaya lebih ini kita langsung saja ke contoh soal. Di sini untuk distribusi yang data kelompok yang sifatnya memang, kalau data tunggal kan rata-rata semua sudah paham saya rasa. Contoh misalkan ketika menghitung rata-rata dari ini tinggal kita jumlahkan, terus dibagi dengan banyaknya data, yaitu banyaknya data itu tinggal hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jumlah ini dibagi 7 itu untuk data tunggal. Nah, kalau yang sifatnya data distribusi frekuensi seperti ini, biasanya kan distribusi frekuensi hanya ada 2 kolom ini. Kolom ini dan kolom ini. Sedangkan ini, maksud saya kolom interval kelas dan kolom frekuensi. Sedangkan nilai tengah dan F kali X ini tidak ada. Nah, kalau dalam menentukan min atau rata-rata dari tabel distribusi frekuensi itu kita terlebih dulu mencari nilai tengah. Bagaimana cara mencari nilai tengah? Posisi kolomnya sebenarnya bebas, mau di kanan ini atau mau di tengah seperti ini boleh. Bagaimana cara mencari nilai tengah itu? Anda tinggal menjumlahkan nilai awal ditambah nilai akhir dibagi 2. Nah, ini 9 ditambah 21 sama dengan 30, bagi 2 sama dengan 15. Begitu juga dan seterusnya. Begitulah cara mencari nilai tengah. Nah, sedangkan untuk mencari frekuensi ini memang sudah dari soalnya.
Karena kalau ini kan sudah dipelajari dalam membuat tabel distribusi frekuensi. Jadi dalam soal itu biasanya ada interval kelas dan frekuensi. Sedangkan untuk mencari rata-rata atau mean itu tabelnya akan ada tambahan kolom. Yaitu tambahan kolom nilai tengah dan tambahan kolom frekuensi kali X. X ini sebenarnya nilai tengah ini ya. Nah, kemudian kita lanjutkan di sini F bintang X atau artinya F kali X, di mana F itu adalah frekuensi, X itu adalah 15. Nah, tinggal kita kalikan saja 3 kali 15 sama dengan 45, 4 kali 28 sama dengan 12. Nah, ini kalau dalam praktiknya biasanya nanti ini kita gunakan dalam menghitung min, median, dan modus itu lebih baik kita gunakan Excel saja ya, supaya nanti kita cukup mengoperasikan satu saja, lalu kemudian kita tarik rumusnya ke bawah, lalu kemudian secara otomatis. Oke, nah setelah ini diketahui, nah sigma F ini artinya jumlah dari F. Nah ini 60. Nah sebenarnya frekuensi, total frekuensi juga bisa dikatakan sebagai N atau banyaknya data. Nah, sedangkan sigma F kali X ini adalah hasil dari penjumlahan ini. Nah, seperti yang diketahui bahwa nilai rata-rata dari sebuah disi atau data kelompok itu adalah sigma F kali X. Ini yang ini ya, dibagi sigma F. Nah, bisa dilihat bahwa sigma F kali X itu dari sini, nih, jumlah dari yang ini, 3955, terus sigma F ini sama-sama artinya dengan N, ini sama dengan 60, berarti tinggal dibagi sama dengan 65,92. Jadi kurang lebih cara untuk mencari nilai dari nilai rata-rata dari tabel distribusi frekuensi, tinggal ditambahkan kolom nilai tengah dengan cara tambahkan awal ditambah akhir bagi 2 dan seterusnya. Terus kita carikan juga mencari nilai perkalian antara frekuensi kali X tadi, yaitu 3 kali 15 sama dengan 45, 4 kali 28 sama dengan 112 dan seterusnya. Terakhir kita jumlahkan semuanya seperti ini. Oke, lalu kemudian selanjutnya untuk rata-rata hitung saya rasa cukup diwakili dengan yang tadi karena nanti ada lanjutannya. Sekarang saya lanjutkan ke median saja. Nah, untuk median, median itu memang ada beberapa rumus yang memang berbeda simbol ya, tetapi pada dasarnya semuanya sama ya. Nah, di sini rumus median itu sama dengan R0 ditambah C dibuka kurung atau dikali dengan N per 2 dikurangi F dibagi F kecil. Nah, F kecil dan F besar ini kalau dalam konteks ini ada berbeda makna. Nah, contoh misalkan ini LO itu adalah batas bawah kelas median. Nanti di next slide saya jelaskan. F ini adalah jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas yang mengandung median. Jadi frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Sedangkan F ini adalah frekuensi dari kelas median. Supaya lebih jelas saya jelaskan di sini. Oke, di sini. Nah, letak median pada data ke-30. Nah, dari mana dapat data 30? Seperti yang diketahui bahwa median itu adalah nilai tengah. Jadi di mana cara mengetahui nilai tengah itu tinggal dilihat. Ini kan total frekuensinya atau total N-nya 60, berarti 60 dibagi 2. 60 bagi 2 sama dengan 30. Bagaimana kalau ganjil misalkan 61 berarti di 31 tengah-tengahnya. Jadi atau di 30,5 bisa dibulatkan lah, anggap aja di 31. Oke, letak median itu pada angka data ke-30 didapat dari 60 ini dibagi 2, yaitu pada interval. Nah, 61 sampai 73. 61 sampai 73. Nah, dari mana dapat 61 sampai 73? Nah, ini kan sudah dijelaskan bahwa datanya itu berada pada data ke-30. Anda bisa menghitung ke-30 itu di mana posisinya. Atau misalkan ini 3 tambah 4 ini baru 7. Tambah 4 ini sama dengan 11. Tambah di sini kan masih belum sampai 30, sama dengan 18. Nah, bukan. Ini tadi 8, 19 maksud saya. 19 ditambah 12 sama dengan 31. Nah, berarti ke-30 itu ada di sini posisinya. Kalau seandainya di sini baru 29, berarti kan belum sampai di sini, berarti ke-30-nya pasti berada pada posisi sini. Ya. Jadi meskipun lebih, tapi kalau sebelumnya kurang, berarti posisinya ada di sini. Tapi karena di sini itu pas, maksudnya lebih 1, berarti posisi si kelas median itu berada pada interval yang ini. Misalkan saya ganti aja, anggap aja intervalnya berada pada urutan ke-7 atau ke-8 misalkan ya, berada pada data letak yang ke-8.
Di mana posisi yang ke-8? 3 ditambah 4 ini baru 7. Berarti tambah 4 apa namanya 11. Berarti ke-8 itu berada pada di sini. Kalau di sini kan baru sampai 7, berarti ke-8-nya ada di sini. Nah, 7, 8, 9 dan seterusnya. Bagaimana kalau seandainya berada pada posisi ke-15? Ya, Anda tinggal lihat saja 15 itu ada di mana kira-kira. Ini baru 8, ini baru 11. Ah, berarti posisi ke-15 itu berada di sini. Nah, setelah diketahui posisinya, ini saya tandain ya. Nah, atau saya kasih tanda merah. Nah, disinilah posisi yang ke-30 ini. Nah, setelah diketahui posisi yang ke-30, Anda melihat rentangnya atau intervalnya. Nah, baru kita mencari nilai LO-nya atau batas bawahnya. Dari mana dapat mengetahui dari LO ini? Didapat dari angka yang terendah ini dikurangi 0,5. Jadi 61 dikurangi 0,5 sama dengan 60,5. Nah, sedangkan F ini adalah frekuensi kumulatif kan sebelum kelas ini, sebelum kelas median ini. Jadi tinggal menjumlahkan 8 tambah 4 tambah 4 tambah 3 sama dengan 19 pasti. Ya. Jadi artinya F besar ini adalah frekuensi sebelum kelas ini. Tapi total, bukan hanya 8 saja, tapi 8 tambah 4 tambah 3, 4 tambah 3. Bagaimana seandainya kalau frekuensinya sedikit, misalkan berada pada posisi sini? Ya udah berarti F totalnya adalah 3 ini. Atau misalkan seandainya ada data yang aneh, lalu kemudian frekuensi kelas mediannya berada pada posisi ini, berarti F ini kan tidak ada artinya, berarti 0. Nah, dalam kasus ini, frekuensi mediannya ada di sini, F-nya atau kumulatifnya sebelum kelas median itu adalah 8 tambah 4 tambah 4 tambah 3. Itu sebelumnya ditotalkan. Sedangkan frekuensi F kecil ini adalah frekuensi pada kelas median itu sendiri, yaitu 12. Nah, setelah diketahui L0, F besar, dan F kecil ini, lalu kemudian kita tinggal memasukkan saja, mensubstitusikan ke dalam rumus. Nah, rumus yang di sini ya. LO tadi sudah, terus kemudian apa namanya F besarnya sudah, F kecilnya sudah. Nah, N ini adalah banyak data. Banyak data itu Anda tinggal melihat sigma F saja. Sigma F itu yaitu ini nih 60 ya. Nah, sedangkan yang menjadi permasalahan di sini yang belum diketahui itu saya mungkin tinggal masukkan saja ya. C sama dengan terus di bawahnya di sini saya tambahkan saja N ya. N sama dengan, nah N ini sebenarnya sama dengan ini ya, sama dengan sigma F. N itu. Nah, tidak terlihat ya. N itu sama dengan sigma F. Nah, sama dengan 60. Nah, sedangkan C itu di sini ditulis C sama dengan 13. Dari mana dapat C sama dengan 13? Itu dilihat panjang dari C itu sebenarnya panjang kelas. Lihat dari 9 ke 21 ini sebenarnya ada berapa? 9 ke 21 itu. Nah, 9 ke 21 itu jadi boleh dikurangi saja ya, 21 dikurangi 9 sama dengan 12. Nah, karena si 9-nya masuk, maka 12 tambah 1 sama dengan 13. Terus supaya lebih gampang, kayak misalkan Anda tinggal menghitung 9, 10, 11, 12, 13, jadi menghitungnya mulai dari 9-nya. Lalu supaya lebih gampang, 21 dikurangi 9 ditambah 1. 21 dikurangi 9 sama dengan 12 ditambah 1 sama dengan 13. Nah, dapat C itu adalah 21 dikurangi 9 ditambah 1. Nah, 21 dikurangi 9 ini didapat dari 21 kurangi 9 ditambah 1 ini karena 9 ini otomatis masuk. Kalau tidak mau menghitung yang pertama, boleh juga yang menghitung yang kedua ini sama saja, yaitu 34 dikurangi 22 ditambah 1. Nah, ini sama dengan 13. Nah, setelah L0, F besar, dan F kecil, C, dan N ini tinggal kita substitusikan saja ke dalam rumusnya, yaitu L0-nya tadi 60,5 ditambah C-nya 13, terus N-nya 60, dibagi 2 ini adalah rumus, F besarnya adalah 19 dan F kecilnya adalah 12. Nah, ingat dalam operasi matematik itu tidak boleh mendahulukan penjumlahan terlebih dahulu sebelum perkalian.
Artinya atau bisa dicek dulu bahwa yang kita dahulukan itu adalah yang dalam kurung dulu saja ya. Jadi 60 bagi 2. Nah, ini kan pembagian dengan pengurangan berarti yang lebih dulu pembagian. 60 bagi 2 30. 30 dikurangi 19 sama dengan 11. 11 per 12 ini langsung boleh didesimalkan atau boleh dibiarkan saja. Jadi di sini ada 11 per 12. 11 per 12 lalu kemudian dikalikan dengan 13. Nah, setelah ini boleh didesimalkan ya, 11 per 12 itu berapa, didesimalkan, lalu terakhir dikalikan dengan 13. Jadi yang di dalam kurung hasilnya dikalikan dulu dengan 13, baru terakhir ditambah dengan 60,5. Ya, jadi dalam kurung dioperasikan, didesimalkan, lalu kemudian dikalikan dengan yang di luar 13, baru ditambah dengan terakhir ini. Karena ingat di sini itu sebenarnya ada operasi, kalau kurung itu ada di luar angka, berarti itu artinya yang di luar itu dikalikan dengan yang di dalam. Lalu hasilnya sama dengan 72,42. Nah, ini kurang lebih untuk mencari median. Saya langsung saja supaya cepat ke modus. Modus ini sama ya, di sini ada LO, terus ini ada juga C ya, C yang tadi saya sudah bahas di panjang kelas. B1, nah yang menjadi pembeda di sini ada kode B-nya ya, atau di rumus lain itu biasanya menggunakan delta. D itu adalah selisih frekuensi antara kelas modus dengan sebelumnya. Ini yang B2 itu kelas modus dengan yang sesudahnya. Baca bedanya. Kita langsung saja ke soal. LO-nya kelas modus. Nah, kelas modus itu di mana dilihat kelas modus? Itu tentunya yang dilihat yang paling banyak frekuensinya, yaitu yang di sini. Ya, ini 23. Bagaimana dapat menentukan yang di sini itu karena ini yang paling banyak frekuensinya. Dia tadi yang paling banyak frekuensinya itulah kelas modus. Makanya dilihat di sini ada 74 sampai 86 ini. Didapat dari yang lihat frekuensinya paling banyak. Nah, setelah itu lalu seperti biasa kita mengurangi angka awal ini dengan 0,5 sehingga diketahui 73,5. Nah, sedangkan B1 itu adalah selisih antara kelas modus dengan sebelumnya. Berarti 23 dikurangi 12. 23 dikurangi 12 sama dengan 11. Sedangkan yang B2 kelas modus dikurangi dengan sesudahnya yaitu 6. Berarti 23 dikurangi 6 sama dengan 17. C seperti biasa tadi cara menghitung C itu ya tadi ya 21 dikurangi 9 tambah 1. Sama ya, di sini 13 karena datanya sama. Oke. Nah, lalu kemudian kita substitusikan dalam rumus L0-nya adalah 73,5 seperti rumus yang ini. Tinggal substitusikan ke rumus ini ya. C-nya tadi sama ya 13. Terus B1-nya tadi yang atas ya B1-nya 11, terus yang bawahnya B1 plus B2. B1 plus B2 itu 11 tambah 7. Seperti biasa kita operasikan dulu di dalam kurung karena ini adalah pada satu bagian yaitu 11 tambah 17 sama dengan 28. 11 bagi 28 berapa? Boleh didesimalkan kali dengan 13. Setelah kali dengan 13 ini baru ditambah dengan 73,5. Jadi meskipun ini posisinya di depan tapi dioperasikan paling terakhir. Hasilnya adalah 78,61. Saya ulangi, cara operasinya adalah 11 ini, yang bawah dulu kita ya, 11 tambah 17 sama dengan 28, dari 11 dibagi 28, boleh didesimalkan, dikali dengan 13, ditambah dengan 73,5. Nah, itu kurang lebih cara untuk mengecek median dan modus. Oke, saya langsung saja ke letak data ya. Nah, ini nih, ada kuartil, desil, dan persentil. Kuartil itu kelompok diurutkan. Nah, kalau kuartil itu data dibagi menjadi 4. Nah, sedangkan tetapi pembatasnya ada 3, yaitu kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Nah, seperti di gambar ini. Nah, data itu dibagi menjadi 4 bagian. Yaitu bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat. Nah, tetapi pembatasnya hanya ada yang 1, 2, 3. Jadi bukan yang ujung-ujung ya, tapi pembatasnya adalah yang membatasi antara bagian pertama dengan bagian kedua dengan bagian ketiga dengan bagian keempat. Jadi kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian. 25%, 50%, 75%, dan sampai di sini ada 100%.
Eh, Cara menghitungnya seperti tadi ya kurang lebih, tinggal kemudian mencari yang diketahui saja dulu, baru kemudian kita substitusikan dalam rumus, lalu kemudian seperti biasa dilanjutkan. Sedangkan sekarang lanjutkan ke desil. Desil itu ada sampai 9 ya. Oke, di sini desil membagi lanjutan ini sampai 7 ya di sampel ini. Nah, ini saya lihat di grafiknya saja. Nah, jadi desil itu membagi data menjadi 10 bagian. Jadi ada nanti D1, D2, D3, D4 sampai kemudian D9. Bukan sampai D10 karena D itu adalah pembatasnya, sedangkan bagian datanya menjadi 10 bagian. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, 9 ya. Kemudian ini batas terakhir. Nanti saya hitung sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 bagian. Tapi desilnya ada 9. Pembagian datanya menjadi 10. Nah, terakhir adalah persentil. Nah, untuk persentil juga sama, artinya membagi-bagi data, yaitu mulai dari bagian pertama, bagian kedua, sampai dengan bagian ke-100. Tetapi P-nya sendiri itu ada 99. Tapi dibagi menjadi 100 bagian. Jadi, contoh misalkan sebuah ini kita bagi menjadi 2, pembaginya hanya 1 di tengah, tapi datanya menjadi 2 bagian. Kita bagi menjadi 3, 1, 2, 3, tapi pembatasnya ada 1, 2 pasti ya. Jadi pembaginya tetap 1, 2, tapi datanya menjadi 3. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Desil itu menjadi 4 bagian, kuartil itu menjadi 4 bagian, desil itu menjadi 10 bagian, dan persentil itu dibagi data menjadi 100 bagian. Oke, itu kurang lebih untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.